Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Mas Andre ya, sudah diantarkan ya, acara pembukaannya. Bapak Ibu, hadirin jamaah Zoom ya yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati Allah. Topik yang malam ini ya kami sampaikan sebetulnya, merupakan tema yang lagi tren ya di kalangan anak muda gitu ya, di kalangan anak muda, anxiety ya. Jadi hampir dari banyak, mmm, suara-suara maya, di dunia maya itu anak-anak muda sekarang itu banyak apa, galau ya, banyak mengalami, kondisi-kondisi yang kita dulu ngertinya itu adalah, cemas ya, tapi sekarang istilah cemas itu menjadi istilah yang tidak populer, tapi istilah yang lebih tren itu adalah anxiety. Nah, topik ini sebetulnya topik yang bukan menjadi main atau, kajian khusus saya gitu, tetapi, ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya mengganggu gitu ya, mengganggu pikiran ya, dan juga mengganggu masa depan ya, generasi yang akan datang. Yang mana nanti mereka 20 tahun lagi justru akan menjadi para leader ya, para orang-orang yang berpengaruh, para orang-orang yang nanti memiliki posisi penting dalam suatu negara atau suatu organisasi atau suatu lembaga. Nah, eee, anxiety ini juga menjadi sebuah ancaman yang serius ya, bukan hanya untuk, dunia saat ini, tetapi juga dunia-dunia yang akan datang. Anxiety ini kalau ditelaah ya dari, pendekatan psikologi ya, ini adalah bagian dari suatu gangguan ya, gangguan, kesehatan mental ya, gangguan kesehatan mental. Nah, eee, pasca pandemi Covid ya, tingkat, tingkat penderita, yang mengalami gangguan, mental atau mental health ini cenderung mengalami, increase atau peningkatan ya. Nah, tentunya juga dengan terjadinya peningkatan gangguan mental ini juga akan berdampak pada, pertumbuhan ekonomi suatu negara ya, termasuk juga masa depan suatu negara. Nah, dalam catatan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, terutama dalam pasca pandemi Covid ini di Indonesia, tingkat gangguan kejiwaan ini juga mengalami, peningkatan. Mulai dari yang paling ringan yaitu kecemasan, kemudian yang tidak terselesaikan, rasa cemasnya nggak selesai, tidak mendapatkan penyelesaian, akan berdampak pada, munculnya depresi. Nah, tingkat yang paling fatal adalah kemudian ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Eee, OD tingkat kecemasan, depresi ini bukan hanya dialami oleh, eee, para orang atau masyarakat yang sudah berusia matang, tetapi justru kalau kita lihat, kecenderungan dalam catatan, kita ya, dosen yang biasa, mengamati perilaku mahasiswa, ini justru dalam waktu 1 tahun terakhir ini, tingkat kecemasan, depresi di kalangan anak muda yang mereka berkuliah atau menempuh pendidikan kuliah, itu tinggi. Kasus-kasus bunuh diri, menyakiti diri sendiri, ini justru menunjukkan peningkatan. Nah, dan ini nanti kalau tidak tertangani dengan baik, tentu ini akan berdampak pada, organisasi, pada perusahaan, pada, mmm, masyarakat dan juga masa depan bangsa dan negara. Nah, dan dari hasil penelitian, mayoritas yang mengalami gangguan mental health itu justru wanita ya. Jadi 75,8% ya dari telaah ya data statistik itu, wanita lebih rentan terhadap terjadinya gangguan
kesehatan mental. Dan sedangkan pria itu jauh lebih, kuat ya menghadapi, tekanan-tekanan atau, hal-hal yang berkaitan dengan, penerimaan terhadap suatu fakta ya. Itu pria jauh lebih maka tidak mudah untuk mereka terganggu mentalnya. Dan, eee, rentang usia yang banyak terkena mental health itu, gangguan mental health itu di usia 18 sampai 25. Jadi inilah usia-usia produktif. Jadi, gangguan mental health ya termasuk kecemasan, depresi ini adalah bukan lagi di kalangan orang yang berusia bekerja saja, tetapi justru, usia-usia produktif 18 sampai 25 tahun ini adalah rentang usia yang sangat produktif ya. Mereka harusnya ya pada umumnya usia sekian tuh adalah mahasiswa, yang mereka itu belajar, menimba ilmu, melakukan kegiatan yang banyak, berorganisasi, tapi justru, di usia-usia ini rawan terjadinya gangguan kecemasan, depresi, dan sebagainya. Nah, Kementerian Kesehatan juga menjelaskan penderita gangguan ini akan merasa khawatir, ketakutan, panik ya yang cukup sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan ini sangat membuat, fisik menjadi lelah gitu ya. Nah, jadi itu, background dari kenapa ini mental health ini atau kesehatan mental itu sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua ya, terutama Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, majelis Zoom, ini juga perlu, atensi khusus kepada anggota keluarganya, rekannya, temannya, mungkin yang sudah punya usaha juga perlu memperhatikan kondisi mental health para karyawannya, stafnya, seperti itu. Nah, eee, aneksia anxiety disorder atau kecemasan gitu ya, itu banyak sekali, definisi-definisi yang kita bisa lihat ya dari beberapa, eee, apa, penulis ya, tetapi ada kesamaan dari, definisi-definisi yang diungkapkan para ahli ya. Jadi, anxiety disorder itu adalah suatu rasa cemas atau takut yang sifatnya intens. Intens itu terus-menerus. Jadi bukan kadang-kadang takut, kadang-kadang enggak. Oh, someday kalau ada ini dia takut. Tapi, anxiety itu ketakutan yang sifatnya intens, terus-terusan. Nah, yang timbul dari antisipasi peristiwa atau situasi yang mengancam. Jadi, eee, kecemasan yang terus-menerus dia merasa ada yang sesuatu yang mengancam dirinya. Nah, itu namanya, anxiety disorder. Jadi, fitrahnya manusia itu kadang-kadang gelisah, tapi kemudian ada sesuatu hal, kemudian dia rileks lagi, tenang lagi. Itu bukan anxiety. Tapi kalau anxiety disorder, rasa takut, rasa cemas yang intens nggak berhenti dan sulit untuk dialihkan atau sulit untuk dihentikan. Nah, kalau, dalam kamus American Psychological Association menjelaskan kecemasan biasanya ditandai dengan ketegangan perasaan. Pikiran yang menimbulkan khawatir, respon fisik, detak jantung berdetak kencang, tekanan darah meningkat. Ini juga, definisi yang ditulis dalam, eee eee, American Psychological Association. Nah, kecemasan adalah ketegangan psikis yang tidak timbul dari manusia, melainkan timbul dari luar diri manusia. Jadi, eee, anxiety ini adalah merupakan sebuah respon atas faktor-faktor yang muncul dari luar. Nah, ini menurut Atwas dan lain-lain. Nah, bagaimana gejala anxiety? Yang pertama, cemas berlebihan dan khawatir aja. Cemas berlebih, khawatir secara berlebihan. Konsentrasi terganggu, kemudian ketakutan yang berlebihan, meskipun tidak ada fakta atau tidak ada, bukti yang menunjukkan sesuatu itu layak untuk ditakuti. Kemudian mengalami serangkaian gejala seperti insomnia. Jadi insomnia ini juga harus diperhatikan ya, gejala-gejala ringan tapi, eee, kalau insomnia terus-menerus kemudian akhirnya berpikir yang aneh-aneh, nah ini kemudian juga akan bisa menjadi
gejala-gejala anxiety. Nah, kemudian juga gangguan emosional. Jadi ini gejala-gejala anxiety ya. Ini apa namanya, gejala ini bisa kita lihat secara fisik ya. Orang cemas itu kan menunjukkan tidak tenang. Diajak ngobrol, diajak ngomong, diajak mikir, blank. Terus bawaannya curiga, takut. Nah, kemudian nggak bisa tidur, mikir yang aneh-aneh, keringat dingin, dikit-dikit marah, emosi, eh, kemudian tersinggung. Nah, ini juga adalah gejala-gejala ringan dari anxiety. Nah, sebetulnya ada satu alat, satu metode bagaimana untuk atau mendeteksi gejala-gejala anxiety. Dan ini dilakukan dan dirumuskan oleh Zhang. Zhang itu adalah seorang peneliti yang melakukan uh, penelitian terhadap sejumlah uh, responden dengan menggunakan 7 pendekatan atau 7 indikator. Yang pertama, 7 pernyataan untuk mendeteksi diri apakah kita punya gejala atau teman kita, tetangga kita, atau saudara kita punya gejala dini anxiety disorder. Nah, menurut Zhang ini ada 7 yang bisa kita ukur. Yang pertama, merasa gugup, cemas atau gelisah, mudah terpancing emosi, kesal, gampang tersinggung, merasa takut, seolah-olah ada kejadian buruk yang akan menimpa dia. Kemudian terlalu mengkhawatirkan berbagai hal, tidak mampu menghentikan atau mengendalikan rasa khawatir. Jadi nggak bisa cooling down, nggak bisa relax, nggak bisa easy going, itu nggak bisa. Worry terus, khawatir terus. Kemudian menjadi sangat gelisah sehingga sulit untuk duduk diam. Mungkin contohnya naik turun jalan mondar-mandir kayak orang bingung. Nah, ini adalah salah satu ciri gejala anxiety. Kemudian juga sulit untuk bersantai. Ya, jadi Zhang ini dalam risetnya memberikan 7 cara untuk mendeteksi diri ya. Apakah kita atau keluarga atau rekan atau bahkan karyawannya punya potensi anxiety disorder. Nah, nanti kemudian poin-poin ini tentu akan dilakukan pengukuran dengan skala ya. Kalau sudah itu nanti pakai metode penelitian. Nah, apa yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan anxiety disorder ya. Nah, yang pertama faktor genetik ya. Jadi faktor genetik itu bawaan. Tapi bawaan itu tidak tidak apa ya, tidak banyak ya, tidak banyak, tidak selalu seperti itu. Misal begini, orang gangguan kejiwaan yang kemudian menurunkan juga pada generasi berikut-berikutnya gangguan. Tapi bisa saja tidak muncul, tapi ketika ada suatu pemicu, kemudian akan muncul gangguan itu. Ini adalah faktor genetik. Nah, kemudian faktor biologis, senyawa kimia dalam otak. Faktor biologis ini bisa disebabkan oleh intervensi atau ada zat-zat tertentu yang kemudian mempengaruhi mempengaruhi kondisi, misal bukan metabolisme ya, kondisi seperti kalau ada anak ADHD gitu atau anak autis, kemudian ketika dia terlalu banyak mengkonsumsi gluten, maka tingkat aktivitasnya akan cenderung lebih
emosional, dan atraktif. Nah, ini namanya faktor biologis. Artinya ketika ada zat asupan tertentu yang masuk ke dalam tubuhnya itu bisa memicu. Itu namanya faktor biologis, ya, senyawa kimia dalam otak. Nah, faktor eksternal, nah yang banyak sekali terjadi justru faktor eksternal. Yang pertama adalah kondisi kesehatan. Ketika seseorang divonis dengan satu ujian berupa sakit, kemudian kemudian disitulah dia muncul rasa cemas, overthinking, dan lain-lain. Nah, jadi faktor eksternal itu adalah faktor yang menjadi pemicu, dia berasal dari luar, misal kondisi kesehatan. Kemudian faktor pekerjaan. Nah, ini juga menjadi tren sekarang ya di kalangan anak-anak muda. Anxiety, kenapa? Boring kerja, kenapa? Boring jadi budak korporat, boring jadi anak buah, dan lain-lain. Overload pekerjaan, volume pekerjaan, apa namanya, anak milenial. Kami anak milenial, kami itu bukan anak kolonial, dan lain-lain. Nah, jadi faktor pekerjaan ini juga bisa menjadi faktor yang meningkatkan anxiety. Kemudian studi. Nah, ini banyak di kalangan mahasiswa. Anxiety disorder, kecemasan itu muncul karena kuliah nggak selesai-selesai, nggak lulus-lulus. Mas Andre tepat waktu ya kuliahnya ya? Alhamdulillah ya Bu. Tahun Alhamdulillah. kemarin Ya, 4 tahun sudah mau ya. wisuda lagi. Iya, Iya. tepat waktu. Jadi banyak mahasiswa yang ngalamin ini, anxiety disorder. Mungkin sudah jadi cerita eh, yang cukup eh, viral ya. Bagaimana perjuangan mahasiswa itu untuk bisa selesai kuliah, dan yang tidak bisa selesai dengan berbagai kendala atau berbagai faktor, kemudian muncul anxiety disorder, sampai kemudian depresi, nggak mau lihat kampus aja, nggak mau lihat laptop aja, nggak mau, saking anxiety dia sudah pada masuk tahap depresi. Nah, faktor yang lain yang juga turut berpengaruh dalam peningkatan anxiety disorder adalah sosial. Nah, ini juga sosial itu berarti dengan mitra, dengan rekan kerja, dengan tetangga, dengan keluarga, dengan anggota organisasi. Ini adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini juga bisa berpengaruh terhadap anxiety disorder. Misal, seseorang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, pindah rumah, pindah pulau, kemudian dia ada culture shock yang kemudian dia tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, tidak bisa menyesuaikan diri juga dengan teman-teman yang baru, pindah sekolah, ini juga teman baru, ini juga bisa menjadi faktor yang memicu anxiety disorder. Jadi faktor eksternalnya justru yang cenderung lebih banyak ya menimbulkan gejala-gejala anxiety disorder. Nah, tentunya berbeda-beda ya, para pekerja mengalami ini, anak sekolah mengalami ini, anak kuliah seperti ini, ibu rumah tangga pun juga menghadapi anxiety sosial ini. Nah, kalau dilihat dari kacamata organisasi, karena topik ekonomi, ya, topik kita adalah dikaitkan dengan ekonomi, gitu. Apakah anxiety berpengaruh terhadap kinerja? Karyawan yang cemas, sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan yang pada mengalami anxiety disorder, nanti dampaknya apa terhadap organisasi? Dari berbagai penelitian, ya, baik di Indonesia yang dilakukan oleh
Pak Prawiro Husodo, Wijayanti dan Amir, Dwi Suryani, Dani Irawan, dan Stuart dari Amerika, ini membuktikan bahwa anxiety menurunkan kinerja. Jadi orang-orang yang menderita anxiety disorder itu kinerjanya menurun, tidak produktif atau produktivitasnya menurun, inovasinya menurun, kemampuan problem solving juga menurun, kemampuan menciptakan atau inovasi itu juga menurun. Dia bekerja dengan tim itu juga tingkat harmonisnya itu juga menurun. Jadi anxiety dari hasil riset menurunkan kinerja. Nah, anxiety juga menurunkan kepuasan kerja. Anxiety dalam organisasi berpengaruh negatif terhadap hubungan interpersonal dengan kolega. Dia dengan rekan kerja jadi nggak harmonis, trouble, susah susah menyatu, membaur, susah melting, tersinggung sedikit saja, mutung. Nah, ini adalah anxiety. Jadi anxiety disorder pada karyawan jika tidak bisa diselesaikan, diatasi, maka akan berdampak terhadap kinerja. Nah, bagi ekonomi global, anxiety atau gangguan psikologis termasuk anxiety disorder ini diperkirakan menyebabkan hilangnya kerugian 1 triliun per tahun. Ini secara global ya. Jadi secara global itu bukan hanya di Amerika atau di Indonesia, tetapi secara global dunia. Jadi diperkirakan dampak anxiety atau gangguan kesehatan mental ini berdampak bagi organisasi, bagi perusahaan, menyebabkan kerugian. Kenapa? Ya tadi tidak produktif lagi, menimbulkan problem di dalam organisasi, target-target tidak tercapai, dan sebagainya. Nah, the workplace anxiety atau yang kita kenal dengan TWA, suatu perasaan nervous tidak mudah ketegangan dalam hubungannya dengan pekerjaan seseorang. Jadi kalau dalam organisasi itu ada istilah yang dikenal dengan the workplace anxiety. Jadi perasaan nervous, nggak easy, nggak nyaman, tegang bawaannya ketika dia berhubungan dengan pekerjaan yang dia jalani. Dan nervousnya itu bukan kadang-kadang nervous, tapi nervous terus dia kalau ngerjain sesuatu itu. Dia nervous atau tegang atau panik ketika dia mengerjakan jobnya. Nah, misal ini bisa kita bedakan. Mungkin bagi pekerja baru, karyawan baru, belum pengalaman, misal customer service di lembaga keuangan, dia baru. Kemudian dia harus duduk di meja customer service dan harus melayani customer. Nah, keringat dingin, gemeteran, panik, tapi kemudian setelah dia 1 bulan menjalani itu, mulai hilang rasa panik, rasa gemeteran. Itu bukan anxiety. Nah, yang dimaksud anxiety itu kepanikan yang terus-menerus. Artinya tidak berhenti setelah itu berjalan dengan lama. Jadi terus intens. Nah, jadi kalau yang tadi anxiety atau orang cemas sementara karena dia belum punya pengalaman, takut salah, tapi setelah dia sudah enjoy, hilang rasa itu bukan anxiety. Yang anxiety itu adalah intens,
Meskipun waktu sudah berjalan, dia tetap panik, dia tetap tetap cemas, tetap tegang. Nah, itu namanya anxiety. Nah, kalau, the workplace anxiety itu kita bisa melihat ya, eee, apakah suatu karyawan atau pekerja ini setelah 1 bulan, setelah dia terampil, dia rileks, dia easy, menikmati, enjoy, nah ini bukan anxiety. Tapi kalau anxiety yang saya sampaikan tadi setelah kita amati 1 bulan, kok masih panik aja, masih tegang, masih kemerungsung, masih emosional, masih ketakutan, nah ini berarti ada problem. Nah, jadi, eee, para manajer, para supervisor ini perlu perlu juga melakukan pengawasan atau pengamatan atau observasi. Apakah karyawannya itu, ada gejala anxiety atau tidak. Nah, kalau dibiarkan ini anxiety nggak selesai, ini lama-lama bisa depresi nih kan gitu, bisa depresi. Kita nampung orang depresi, kan kasihan juga. Nah, maka, eee, perlunya ketika suatu perusahaan, suatu tempat bekerja, suatu organisasi, atau bahkan lembaga pendidikan, kalau ada gejala-gejala dari pesertanya, mahasiswanya, karyawannya, seperti ini tadi. Tegangnya nggak selesai-selesai setelah 1 bulan, 2 bulan kok masih seperti segera harus didampingi ya, didampingi, dicarikan solusi gitu. Nah, eee, the workplace anxiety disebabkan oleh masalah individu ya, eee, dan juga faktor lingkungan. Nah, dari riset ya di Amerika ya menunjukkan bahwa 40% orang Amerika merasa cemas selama bekerja. Ya, jadi kalau kita melihat Amerika tuh super power kan gitu. Amerika tuh luar biasa. Enggak juga gitu ya. Ternyata di balik kekuatan Amerika yang kita berpikir dia super power itu juga banyak orang-orang yang punya kerapuhan. 72% orang Amerika merasakan kecemasan harian yang mereka rasakan mengganggu pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi rasa cemas yang dia alami sehari-hari itu sampai pada tahap mengganggu pekerjaan dan mengganggu kehidupan keharmonisan dalam kehidupan pribadi mereka. Rumah tangga, hubungan antar keluarga ini jadi terganggu. Nah, nah, apa hubungan antara anxiety dengan prasangka? Gitu. Kalau kita lihat urutannya tadi, ya, eh, bahwa mayoritas atau kebanyakan anxiety itu muncul dari lingkungan. Yang tadi ada sosial, ada studi atau pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Jadi luar ya, dari lingkungan atau kesehatan itu anxiety yang muncul dari luar. Nah, ini ada kalau ditelusuri dari beberapa kajian bidang keilmuan ya, psikologi, terus apa eh, perilaku organisasi, pendekatan sosial, kemudian ini apa salah satunya gitu ya. Anxiety itu ada hubungannya dengan prasangka, prejudice atau yang kita kenal dengan zon. Ya, zon. Ya. Ada yang nuliskan zon, ada zan, ada yang nuliskan zan. Jadi kalau dilihat dari beberapa literatur macam-macam. Ada zon, ada zan, ada zan. Ya. Jadi prasangka, prejudice atau zan ini adalah suatu sikap ketidaksukaan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kepada kelompok lain atau sesuatu hal lain yang begitu kuat. Jadi eh, prasangka itu adalah sikap negatif, nggak suka yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain, orang lain atau sesuatu hal lain. Jadi itu yang namanya prasangka atau juga
dari definisi yang lain, prasangka itu perilaku atau pandangan negatif seseorang terhadap sesuatu atas dasar keterbatasan atau kesalahan informasi tentang sesuatu tersebut. Nah, jadi prasangka itu juga termasuk ya perilaku atau pandangan negatif kita terhadap sesuatu. Tapi kembali lagi karena keterbatasan atau kesalahan informasi. Kita dapat informasi 10%. Kita sudah zone dulu. Kita sudah antipati dulu. Sudah justifikasi dulu. Nah, itu juga termasuk prejudice, prasangka, atau zone. Jadi zone itu bisa berupa sikap yang nggak suka terhadap sesuatu di luar kita, tapi bisa juga pandangan negatif karena kebodohan, kejahilan, atau juga keterbatasan informasi. Tadi kita baru tahu 10% sudah keburu-buru menganggap menjustifikasi hal-hal yang buruk. Dan kita tahu bahwa Islam ya itu mengingatkan umatnya untuk menjauhi zon yang buruk ya, menjauhi zon atau prasangka yang buruk. Itu sudah ada ayatnya ya. Nah, jadi ada dua hal. Pertama sikap, yang kedua pandangan. Nah, kebanyakan dari kita mungkin dalam kehidupan yang dihujani oleh informasi yang sangat terbuka di medsos, kita masuk golongan yang kanan. Itu pandangan negatif seseorang terhadap sesuatu yang di luar kita karena problem informasi yang salah atau keterbatasan informasi. Nah, zone itu ada dua. Zone yang buruk, memandang sesuatu dengan kejelekan, sesuatu itu serba kita sangkakan jelek, buruk, negatif, akhirnya membuat hidup tidak tenang, gelisah, cemas, worry, nggak tenang, kemerungsung, terburu-buru, mau apa-apa nggak nyaman. Nah, yang kedua, zone yang husn atau baik, hasan, sikap dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat suatu secara positif atau mampu melihat dari sisi positif atau melihat hal-hal sesuatu itu dari segi positifnya. Ini namanya husnuzon. Jadi zon itu ada dua, prasangka itu ada dua, ada yang buruk dan ada yang husn atau baik. Nah, pengaruh pikiran negatif terhadap anxiety ini juga diteliti ya. Juga diteliti apakah pikiran negatif yang pikiran negatif seseorang itu nanti akan berpengaruh terhadap kecemasan atau anxiety. Ternyata hasil dari penelitian kan, itu iya. Jadi pikiran negatif itu berkontribusi terhadap anxiety. Nah, ini diungkapkan oleh Fahmi ya, dan Muslimah Hayati, Sani, Triyono, Hairi, Utami, Nugroho. Jadi pikiran negatif berdampak pada anxiety jangka panjang, kalau nggak selesai berdampak pada depresi. Oke. Nah, kebetulan ini penelitiannya dilakukan di Indonesia semua ya. Nah, jadi pengaruh pikiran negatif ini menjadi pintu masuknya kecemasan. Pikiran negatif itu menjadi pintu untuk apa gangguan kecemasan. Nah, anxiety dan solusi dalam Al-Quran. Apakah cemas itu sesuatu yang salah? Apakah takut itu sesuatu yang nggak boleh?
cemas itu apakah nggak boleh? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kenapa Allah mau menghadirkan rasa takut, rasa cemas? Kalau kita telaah lagi, ya karena disitulah letaknya kelemahan manusia. Jadi rasa takut, khauf, ya, rasa cemas itu adalah kalau kita lihat eh, dari pandangan teologi gitu, itu justru merupakan bukti kelemahan manusia dan juga bukti kekuasaan Allah. Allah itu pengen memberitahu manusia, kamu itu tidak sekuat, kamu itu tidak sempurna, kamu itu tidak apa, tidak super kan gitu. Nah, maka bukti dari salah satu cara untuk menunjukkan kelemahan manusia dihadirkanlah rasa cemas, rasa takut. Jadi takut itu adalah alami, ya, fitrah. Itu justru bukti dari kekuasaan Allah dan juga tadi bukti bahwa manusia itu lemah, ada titik lemah. Nah, dalam surat Al-Baqarah 155 ya, rasa cemas, takut, gelisah itu juga ada dalam Al-Quran dan pasti kami menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi anxiety itu adalah, tapi kalau kita uh, lihat dari kacamata apa teologi tadi, bahwa disitulah kekuasaan dan kebesaran Allah, dan disitulah juga Allah mengatakan manusia kamu punya keterbatasan. Nah, bagaimana tawaran atau uh, solusi Al-Quran, ya, atau Islam tentang anxiety? Nah, uh, Islam, ya, selalu memberikan solusi. Ada masalah, gitu, ada problem, pasti di situlah Islam memberikan jalan keluarnya. Nah, kalau dikaji dari pendekatan psikologi Islam, ya, karena ini saya juga kalau ya, mencoba untuk meramu begitu, memang tidak lepas dari telaah kajian hasil paper, artikel, hasil riset gitu ya. Memang kerjaannya seperti itu ya. Pekerjaannya lihat paper, lihat artikel, lihat mengkaji penelitian, kemudian mencoba melihat dari beberapa sudut. Penawar atau anxiety itu bisa ditawarkan atau ada penawarnya. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi bagaimana cara salah kita mengatasi kecemasan atau anxiety adalah dengan mengakrabi dengan mengakrabi itu berarti kita membangun hubungan intens dengan Al-Quran, mengakrabi Al-Quran. Jadi mengakrabi itu bukan hanya megang kemana-mana Mbak Quran, enggak, tapi mungkin membacanya, meresapinya, membaca artinya, membaca dengan lagu-lagu yang indah, yang itu akan menyentuh rasa batin kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah obat, syifa, penawar, juga sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang membaca, mengkaji, bahkan hanya pasif mendengarkan dengan penuh kekhusyuan, itu kita dapat rahmat. Nah, jadi solusi anxiety, kegelisahan, kegalauan, overthinking adalah tadi mengakrabi, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena Allah dalam surat Yunus dan juga Al-Isra, Al-Quran itu adalah penawar, syifa, penetralisir dari berbagai problem, dari berbagai penyakit.
Dan sepertinya justru kajian tentang terapi Al-Quran itu banyak dilakukan di luar, gitu ya. Jadi terapi dengan Al-Quran untuk mengatasi gangguan psikis, mengatasi anak-anak tantrum, mengatasi orang depresi, orang stres, itu adalah dengan Al-Quran. Dan ini banyak dikaji justru di luar, gitu ya. Di luar itu artinya bukan di Indonesia, di luar negeri. Untuk di Indonesia adanya perguruan tinggi ya yang melakukan psikologi Islam ya, mungkin ada kampus-kampus yang buka psikologi Islam. Nah, itu mulai dikaji di sana. Nah, tapi justru Al-Quran sebagai syifa kemudian diuji cobakan, kemudian dilakukan pengamatan, itu justru sudah banyak dilakukan di luar negeri gitu ya. Nah, jadi ini juga menjadi hal yang mengembirakan bahwa Islam itu bisa menjadi solusi. Al-Quran itu juga bisa menjadi obat. Dan itu bukan hanya obatnya untuk orang Muslim, tapi juga sudah mulai dicobakan untuk orang-orang non-Muslim ya. Dan tentunya mu'alaf-mu'alaf baru ya, yang kemudian merasa damai, ini kita juga melihat justru di dunia barat ini banyak orang yang menikmati sekali dengan bacaan Al-Quran yang nadanya dan merdu indah maknanya, mereka coba baca, mereka damai. Memang ternyata Al-Quran menjadi penawar bagi jiwa-jiwa yang gelisah, jiwa-jiwa yang galau, jiwa-jiwa yang cemas. Ini pendekatan Al-Quran. Kemudian dalam Islam juga selain Al-Quran adalah takarub. Jadi sabar dan sholat itu juga salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam. Jadi bagi orang yang overthinking, gelisah, galau, anxiety, maka dianjurkan untuk sholat. Sholatnya beneran ya. Jadi sholat dengan penghayatan ketika dia kepala ditaruh ke dasar atau ke bumi, semua beban pikiran negatif dikembalikan ke tanah, dikembalikan ke alam, kurangi beban pikiran. Jadi ini juga ada beberapa tulisan, ternyata pikiran yang kacau, yang kusut, yang berat banget, solusinya adalah sholat dengan khusyuk dan sujudnya diperlama. Saat itulah kotoran kepala, kotoran pikiran, beban pikiran, overthinking itu dikembalikan, dinetralisir ke dalam bumi. Seperti itu. Nah, kemudian lagi dalam surat Al-Baqarah, solusi atau penawarnya adalah sabar dan sholat. Sabar. Sabar itu bukan sekedar terima impan, sabar. Tapi sabar itu juga termasuk membebaskan hati ya, untuk menerima dan percaya ketika kita membebaskan hati, menerima sesuatu, pasti Allah akan memberikan solusi. Biarkan Allah yang bekerja, biarkan Allah yang menyelesaikan. Kita buka diri, buka hati, bersihkan hati supaya biarkan Allah yang menyelesaikan problem kita. Nah, ini namanya sabar. Sabar itu bukan kemudian tidak berbuat sesuatu, tetapi kita membuka diri. Ya. Sabar, kita membuka diri untuk keajaiban tangan kekuasaan Allah menyelesaikan problem yang kita hadapi. Ya. Jadi saya memaknainya seperti itu ya. Nah, ini solusi-solusi yang yang ditawarkan dalam Islam. Pertama adalah Al-Quran, ya. Yang kedua adalah sholat dan sabar. Nah, itu adalah
dua solusi yang ditawarkan dalam Islam untuk mengatasi anxiety. Tentunya ada banyak solusi lain, solusi medis, ya. Nanti kalau solusi medis ya berarti ke psikiater, ya, psikolog atau konseling. Itu adalah solusi-solusi yang sifatnya medical, ya. Ada juga solusi lain. Kalau dalam dunia kerja, ya solusinya adalah seperti manajemen personalia. Jadi manajemen personalia itu atau manajer personalia ini harus meng-create bagaimana lingkungan kerja yang kondusif itu harus diciptakan untuk mengurangi kecemasan, gangguan. Kemudian kalau ada gejala gangguan, apa yang harus dilakukan? Apakah harus punya konselor, ya, harus ada psikolog dalam kantor, atau ada mitra atau saluran curhat yang memang untuk mendampingi orang atau karyawan yang lagi stres, atau juga sekarang ini muncul beberapa pekerjaan itu apa itu namanya, yang nggak harus membuat kombinasi kerja itu tidak selalu di kantor. Kadang di kantor, kadang bisa dikerjakan di rumah. Apa itu? Saya lupa. Bisa dikerjakan di rumah. Nah, ini adalah juga untuk mengurangi tingkat stres, ketegangan dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi pendekatan tentu bermacam-macam. Jadi kalau pendekatan dari sisi tadi ya Islam adalah ini tadi. Nah, pendekatan apa namanya tadi medis seperti ini. Pendekatan dari organisasi tentu juga berbeda. Seperti itu, ya. Demikian ya Mas Andre ya yang saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Andre ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu atas materinya yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa banyak mengetahui ya, memahami bagaimana ternyata anxiety, kecemasan ini bisa berpengaruh kepada prasangka ya tadi ya. Kemudian banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri ya, terutama bagaimana menyikapi anxiety dan prasangka ini. Terlebih bagaimana Islam menjawab kebutuhan dari permasalahan seperti ini ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Solihah bagaimana Islam menjawab ya dalam Al-Qur'an ya. Al-Quran tersebut menjadi asyifa ya, penyembuh bagi kita, dan kemudian sholat, kemudian juga tadi ya banyak sekali amal-amalan, dan kemudian bisa dilakukan ya, dilaksanakan untuk menyembuhkan bagaimana anxiety dan prasangka ini. Luar biasa, kita bisa menjadi lebih muhasabah ya, kita memperhatikan diri kita ya, sekitar kita, dari ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, Masya Allah. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya. Insya Allah kita buka. Silakan nanti dipersiapkan pertanyaannya di kolom chat ya, boleh dituliskan atau kemudian nanti bisa melalui on mic ya. Tapi sebelum itu kita akan cooling down ya. Bisa dipersiapkan dulu pertanyaannya dan kemudian kita saksikan dulu satu tayangan berikut ini sebelum tanya jawab. Dari data yang saya punya, salah satu fokus dari banyak anak muda hari ini adalah soal keinginannya menjadi entrepreneur. Sebetulnya ada problem lanjutan. Menjadi pengusaha, berbisnis itu bukan sebatas untung rugi, tapi juga sebagai neraka. Dan itu penggalan kalimat yang terngiang di kepala yang menjadikan kita perlu untuk belajar tentang ekonomi Islam untuk keberlangsungan bisnis yang membawa keberkahan. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ekonomi Islam secara mendalam, masih muda dan passionnya jadi pengusaha atau jadi ekonom mungkin ya, kampus STI Hemfara Yogyakarta bisa jadi opsi terbaik untuk teman-teman belajar.
Ya, baik. Itu tadi satu tayangan dari salah satu influencer ya di sosial media, namanya Aap ya, Mas Aap El Karimi. Alhamdulillah kemarin sempat berkunjung ya ke Ampara, dan kemudian juga bisa menyampaikan tadi seperti lewat tayangan seperti apa ST Ampara Yogyakarta ya, kampus berpersatuan ekonomi Islam yang sangat luar biasa. Bapak Ibu dan Kakak sekalian bisa menyampaikan kepada keluarga, sanak saudara, teman mungkin yang anaknya ya yang ingin berkuliah ya, atau baru lulus SMA atau baru akan kuliah ya, bisa direkomendasikan untuk bisa belajar ekonomi Islam di ST Ampara Yogyakarta. Baik, kita mulai ya sesi diskusi pertanyaan. Alhamdulillah ini sudah ada sesi pertama, yakni dari Kak Widya. Ini kita buka ya Bu Solia. Apakah sudah ready di sesi pertanyaan? Oke, siap. Ya. Afwan ini. Dari Kak Widya yang pertama. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Anxiety kian menjangkiti umat tak hanya pada orang dewasa, bahkan kalau kita lihat pada anak yang belum akil balik pun sudah muncul akibat sering berinteraksi dengan HP, dan ketika orang tua menjauhkan anak dari HP, sikap anak penuh tantrum. Bagaimana solusi pada kasus tersebut? Mohon pencerahannya. Sama dulu Ibu, bisa langsung dijawab. Ya. Waalaikumsalam, Ibu Widya atau Kak Widya ya. Persoalan klasik ya kalau untuk persoalan handphone. Jadi memang handphone ini sudah menjadi problem masyarakat ya. Semua orang tua itu gelisah ya dengan kecanduan handphone. Jadi perilaku anak kecanduan handphone ini memang sudah parah sekali ya di Indonesia. Karena apa? Ya satu sisi orang tua yang nggak mau repot ya, dia nggak ribet, nggak rewel, anaknya kasih handphone selesai dia bisa ngapa-ngapain. Tapi sebetulnya kita sedang memberi problem, kita sedang memberi racun gitu ya, racun. Kenapa? Ya sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa handphone ya, yang diakses secara terus-menerus dengan durasi yang panjang, tahunan, itu akan mengganggu psikomotorik anak ya, yang nanti mereka bakalnya akan menjadi besar ya. Psikomotorik anak, kemudian juga gangguan kesehatan mata, gangguan konsentrasi, gangguan minat belajar, minat beraktivitas, dan juga gangguan emosi. Nah, ini problem utama dari dampak penggunaan handphone yang intensitasnya panjang. 1 tahun dipegangin handphone. Sehari 2 jam, 2 jam. Masuk usia kedua, ketiga, berapa ratus jam, sampai kemudian masuk SD. Maka menjadi beban berat bagi guru-guru TK, guru-guru SD ketika harus mengajar, menyampaikan materi, menarik minat anak-anak didik yang usia belajar untuk mau membaca, untuk mau beraktivitas di luar, untuk berpikir kreatif di luar, untuk bermain dengan alat-alat yang ada, mainan-mainan yang ada, itu betapa beratnya beban guru sekarang. Nah, jadi kalau belum terlanjur ya, kita bicara kalau belum terlanjur, mungkin tidak perlu diperkenalkan yang namanya handphone. Kalau boleh kita tarik mundur, itu ibu-ibu yang punya anak 1 tahun sampai 5 tahun, ya kalau boleh sih nggak usah saja, nggak usah saja, toh juga nggak pegang handphone juga nggak ketinggalan zaman, nggak gaptek juga nggak ada relevansinya untuk anak usia dini itu belajar teknologi Android, nggak penting gitu ya. Mereka nggak penting belajar seperti itu. Nah, ya bagaimana kalau sudah terlanjur? Ya, problemnya ini pasti menjadi
banyak pertanyaan, kalau sudah terlanjur gimana? Anak ngambek, anak ngamuk. Nah, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membuat rules. Ya. Kalau masih bisa diajak ngomong dari hati ke hati, kita posisikan bahwa kita ini temennya dia, temennya anak. Jadi anak itu enggak konfront. Jadi kita caranya jangan langsung, kamu nggak boleh nanti ya main handphone, enggak gitu. Kita posisikan dulu bahwa kita itu jadi temannya. Kita untuk mencari atau untuk mengambil hati anak. Kemudian kalau bisa diajak komunikasi dengan baik, boleh main tapi dijamin ya, pakai jam ya, nanti kamu begini loh. Nah, kemudian anak itu kadang-kadang nggak percaya. Caranya gimana? Kumpulkan data-data, bukti-bukti dari internet. Dampaknya ini matanya jadi rabun, ini jadi begini, jadi nggak bisa konsentrasi, nggak naik kelas, misal seperti itu. Nah, jadi anak itu dibawa bukan hanya dilarang, ya, dimarahi dilarang, tetapi diajak ngomong dengan baik. Kemudian tunjukkan fakta-fakta. Ini kalau nanti begini, begini. Contohnya lihat nih, kamu lihat nih. Nah, jadi kadang anak nggak percaya kalau cuma bilang, nggak boleh loh, nanti matamu begini, nanti tanganmu begini, nanti kamu nggak bisa ngontrol tangan, ya. Kalau udah besar nanti kamu ngalah apa namanya tremor. Tapi kan itu hanya kata orang tuanya. Nah, biar anak percaya, dibuktikan, ditunjukkan bukti-bukti fakta-fakta. Dia akan mencoba, benar ya ternyata begini ya. Nah mulai ada rasa. Nah kemudian eh, sibukkan anak dengan kegiatan fisik. Jadi mungkin kita membuat jadwal atau kegiatan yang membuat mereka itu sibuk secara fisik ya. Apa yang dia sukai, misal olahraga, misalnya bermain sepeda, bermain layangan, lereng lah, itu lebih baik. Itu lebih baik karena bermain fisik itu pertama menyehatkan, kemudian juga menstimulasi gerakan anak ya, gerakan sensorik dia lebih bagus, motorik juga bagus, ya. Dan pertumbuhan menjadi lebih baik ya. Dan terhindar dari obesitas. Problem juga ini ya, anak ngendon main handphone di kamar terus sambil minum manis, makan ngemil, tahu-tahu jadi kebo gitu ya, jadi gemuk gembul gitu ya. Nah ini juga problem ya, diabetes, ginjal dan lain-lain. Jadi problemnya banyak sekarang ya, anak-anak sekarang tuh banyak banget problem kesehatan. Nah jadi itu tadi, jadi uh, uh, tadi apa namanya, dengan diajak bicara dengan baik, caranya kita ambil hati dia, masuk ya, kita jadi mitra dia, kemudian ditunjukkan fakta-fakta, kemudian kita alihkan kegiatan ya. Kalau memang uh, ada sepeda ya kasih sepeda, atau permainan-permainan fisik yang lain, atau supportnya ya bisa aja didukung. Kalau bapak ibu mungkin pengen anaknya punya keterampilan tertentu, berbahasa, TPA dan lain-lain ya, itu mungkin perlu didukung untuk mengisi waktu-waktu kosong supaya tidak main handphone ya, atau main handphonenya dikurangi tapi diganti dengan kegiatan. Ketiga, doa untuk minta kelembutan ya, doa kepada Allah, minta si anak saya dalam setiap sholat disebut nama anaknya untuk apa ya, dilembutkan hatinya, untuk nurut, untuk apa. Ada juga cara lain, ini saya juga pernah gunakan ya, teknik ini, yaitu ketika anak tidur gitu di posisi tidur awal, kita coba pengaruhi apa ya, alam bawah sadar. Kita bisikkan kata-kata perintah ya, misal Fulan, kamu berhenti main handphone. Itu dilakukan secara kontinu. Jadi kita mencoba memprogramasi alam bawah sadar, itu namanya kalau dalam ilmu psikolog ya, namanya neuralistic programming atau NLP ya. Jadi kita mencoba untuk memprogram alam bawah sadar dia, dan itu memang prosesnya nggak cepat, nggak instan, panjang dan harus intens. Jadi kita coba program alam bawah sadar dia untuk melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Dan kamu Fulan
besok kurangi main handphone. Terus setiap awal-awal tidur dia sudah mulai tidur seperti itu. Diulangi, namanya NLP ya, teorinya programasi alam bawah sadar. Oke, jadi itu yang kita bisa lakukan ya. Ada pendekatan kepada Allah ya, minta ya. Karena yang melunakkan hati itu Allah yang punya hati. Ya. Allah pemilik hati. Kita nggak punya hati. Bahkan anak kita itu bukan milik kita. Hatinya dia juga bukan milik kita, tapi hati Allah yang pemilik hati. Allah yang bisa melunakkan hati seseorang. Nah, seperti itu. Jadi tugas orang tua yang mendoakan terus seperti itu. Sampai Allah mengabulkan ya. Pasrah ya. Ikhlas, pasrah, minta Allah untuk membantu usaha-usaha kita. Itu jawaban untuk Ibu Widya. Masya Allah, terima kasih Bu atas pemaparan jawabannya, Masya Allah. Bagaimana ya tadi ya sudah dijelaskan oleh Ibu Soliha terkait dengan menyikapi ya anak yang kemudian tantrum dan kemudian anxiety, terus juga seperti apa kecenderungannya, kemudian bagaimana mengatasinya ya. Insya Allah sudah terjawab dari pertanyaan Kak Widya. Dan juga ini beberapa pertanyaan dari Bapak Ali Muslim dan juga Bapak Eko Prasetyo. Ini hampir-hampir mirip ya, insya Allah terjawab tadi bagaimana gejalanya ya, kemudian bagaimana eh, habit yang kita berikan sebagai orang dewasa untuk anak, untuk kesuksesan anak itu tersebut ya, menghindari anxiety dan prasangka. Nah, beberapa pertanyaan sudah masuk ya. Ini sepertinya luar biasa ya, malam hari ini antusias sekali. Bagaimana dengan pertanyaan dari Kak Nur ya? Insya Allah kita pilih dulu ya. Dari Kak Nur pun Lestari izin bertanya, Ustazah, bagaimana pandangannya jika ada seseorang yang seringkali langsung berprasangka buruk pada orang yang baru pertama kali ia temui, seperti dia menganggap bahwa orang tersebut akan merugikan dia dan harus ia jauhi. Dan ternyata prasangka buruknya itu kejadian. Dari contoh kasus yang seperti itu, bagaimana tanggapannya Ustazah dan cara meluruskan pandangannya? Pertanyaan saya yang kedua, mohon minta penjelasan Ustazah tentang penjelasan hadis kursi. Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, apabila ia berprasangka baik kepadaku maka kebaikan baginya, dan apabila berprasangka buruk maka keburukan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, luar biasa sekali nih pertanyaannya. Boleh langsung dijawab ya Ibu Salia. Oke. Baik, pertanyaan ini siapa? Ibu Nur atau Kak Nur? Iya, Ibu Nur ya atau Kak Nur ya, netral ya. Nah, hadis qudsi itu juga banyak digunakan ya dalam kajian hukum sebab akibat. Nah, jadi aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, apabila ia berprasangka baik kepadaku maka kebaikan baginya. Jadi yakin nggak? Iman nggak? Yakin nggak kalau Allah itu nanti mau ngasih solusi? Nah, saya kecanduan handphone. Yakin nggak Allah pemilik hati? Yakin nggak kalau Allah tuh mau nolong untuk merubah atau melunakkan hati? Jadi ketika saya yakin totalitas membuka diri akan keajaiban Allah yang kita terus-menerus azamkan, kita ulang-ulang, kita afirmasi keyakinan kebaikan Allah akan terjadi. Nah, maka hukum sebab akibat atau the law of attraction, kita itu bisa menarik hal-hal yang kita pikirkan. Kalau kita yakin banget Allah itu akan membantu kita dengan penuh keyakinan dan keimanan, maka Allah akan membantunya.
Tapi kita harus ikhlas, benar-benar membuka diri. Jangan ada keraguan. Nah, jadi hadis qudsi itu bukan 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 sesuatu yang sifatnya di lisan, tapi ya harus sampai pada kita yakin benar, yakin benar. Dan ini menjadi dasar yang biasa digunakan oleh trainer yang ngajarin law of attraction, bagaimana kita menarik, ya, hukum tarik menarik, ya, bagaimana kita menarik hal-hal baik dalam hidup kita, yaitu dengan berprasangka baik, dengan pikiran positif, dengan pikiran optimis. Jadi untuk mendatangkan hal-hal positif dalam kehidupan kita adalah dengan husnudzon. Husnudzon kepada diri sendiri, husnudzon kepada orang lain, dan husnudzon kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi berprasangka baik itu bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga berprasangka baik kepada diri sendiri juga. Berprasangka baik itu juga kepada Allah. Jadi seringkali kita overthinking, belum udah mikir yang enggak kejadian. Karena seperti kita berpikir negatif itu sama dengan kita mengundang sesuatu yang negatif kembali kepada kita. Jadi hukumnya adalah hukum kita mancarkan. Seperti apa, dapatnya apa. Kita beramal soleh, beramal baik, dapat pancaran amal, pahala, kebaikan, keberkahan. Apa yang kita pancarkan buruk, dapatnya juga buruk. Datangnya kepada kita juga hal-hal buruk yang harusnya pengennya kita hindari justru datang. Karena sebelumnya kita sudah memancarkan hal-hal yang buruk, energi negatif, ketidakpercayaan, kesangsian, keraguan, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan dari tadi Mbak Nur atau Kak Nur, ya. Nah, ini sebaiknya kita mulai dari latihan. Latihan yang pertama, husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon juga kepada orang lain atau pihak lain yang ada di luar kita. Gitu ya, Mas Andre. Iya. Terima kasih Ibu atas jawabannya, Masya Allah luar biasa. Ini telah menjawab ya bagaimana dari pertanyaan Kak Kurni Nur ya, bagaimana terkait dengan anxiety ini ya, yang kemudian berhubungan dengan orang lain ya, yang kemudian lalu seperti apa kita menyikapinya ya, dan kemudian bagaimana ternyata Islam itu mendukung kita untuk bisa menyelesaikan itu ya gitu. Masya Allah. Dan ini ada pertanyaan insya Allah terakhir ya, kita berikan satu kesempatan lagi kepada Kak Tira ya. Sebelumnya ada pertanyaan Kak Jamie Kertajati ya, dari Kertajati, itu insya Allah hampir-hampir mirip seperti pertanyaan Kak Nur. Insya Allah terjawab ya. Dari Kak Tira, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustazah terkait anak muda, termasuk yang disinggung adalah mahasiswa yang juga terkena anxiety, karena kesulitan dengan masalah perkuliahan yang mana saat ini secara tidak sadar sistem pendidikan yang menuntut justru terus menyeret mahasiswa sampai terjadi anxiety, dan itu rata-rata secara terus-menerus setiap tahunnya. Tafadhol Ibu, silakan. Oke. Nah, kasus anxiety di kalangan mahasiswa ini memang cenderung mengalami peningkatan ya, Tapi saya sendiri kadang-kadang sebagai dosen, karena saya sudah sejak tahun 2000 ya saya jadi dosen, jadi mau seperempat abad. Sebetulnya
ya kalau boleh jujur ya, untuk mendapatkan nilai baik, eee, nilai baik kuliah itu saat ini justru jauh lebih mudah dibanding 20 tahun yang lalu atau zaman saya kuliah. Mungkin, generasi saya, generasi kolonial itu sepakat. Dulu itu dapat D itu kayak sudah biasa aja, kita ketawa-ketawa aja. Dapat tuh D, E, nggak lulus, harus ngulang berkali-kali, kita santai-santai aja. Tapi, mahasiswa sekarang dapat C aja udah langsung overthinking, langsung dia nulis di Instagram kayak dulu mau runtuh ya dunianya. Jadi, sebetulnya apakah, eee, tuntutan perkuliahan itu saat ini seberat dulu? Kalau pengalaman saya jadi mahasiswa, dan saya pengalaman 24 tahun jadi dosen, enggak sih, eee, kalau killer lebih ngeri zaman dulu, lebih ngeri zaman dulu kita kuliah. Dan untuk dapat nilai B aja kita harus, berdarah-darah benar-benar. Nah, ini kita bicara tentang pengalaman dan fakta. Nah, yang bisa kita garis bawahi bahwa kondisi mental generasi atau anak muda sekarang itu beda, beda daya juangnya, beda, tingkat, eee, daya apa, kekuatan mental dia, agility. Agility itu artinya luwes, eee, luwes dan agile itu gigih gitu. Nah, tingkat kegigihan, keluasan, daya tahan terhadap tekanan anak sekarang memang jauh menurun, oke, jauh menurun. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena anak remaja sekarang itu untuk mendapatkan sesuatu itu mudah. Sehingga ketika mendapatkan sedikit kesulitan, sedikit ketidaknyaman, itu sudah bencana bagi mereka. Nah, maka hal-hal yang berkaitan dengan tugas atau kuliah ini itu nilainya jelek dan seterusnya itu bagi mereka sudah sesuatu hal yang membuat mental mereka down. Nah, jadi justru apa namanya orang sukses itu lahir dari perjuangan. Orang sukses itu lahir dari kesulitan yang mampu dia selesaikan, mampu dia hadapi, dan mampu dia selesaikan. Maka akan lahir orang sukses. Tapi sangat sulit menghasilkan orang sukses dari orang-orang yang begitu melek pagi hari, itu semua sudah tersedia ready. Mau apa-apa sudah tersedia, mau belajar saja, yang butuh belajar itu orang tuanya, yang butuh sekolah itu orang tuanya, bukan anaknya. Apa-apa mudah. Ada problem anak atau apa di sekolah, orang tuanya belum udah maju. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Belum apa-apa orang tuanya yang sudah maju, menyelesaikan ke sekolah, sehingga dia tidak pernah ngerasain problem solving. Bagaimana saya harus menyelesaikan persoalan yang saya hadapi. Yang menyelesaikan siapa? Apapun yang diselesaikan orang tuanya. Nah, ini justru melemahkan mental. Dan termasuk juga nggak boleh diberikan tugas. Oh, mahasiswa itu yang asal sudah rajin harus nilainya B, nggak boleh C. Padahal jawabannya ngawur, padahal nggak pernah belajar, nggak pernah baca, hanya modal datang aja kita, misal di perguruan tinggi atau di sekolah harus ngasih B. Gitu. Nah, contoh-contoh seperti ini mereka enak-enakan, ngapain harus berjuang, kok bisa dapat begini, dapat begini. Nah, ketika ada kesulitan, tekanan sedikit saja, mereka anxiety. Nah, itu terjadi terhadap generasi sekarang, generasi muda sekarang, mahasiswa, anak-anak sekolah seperti itu. Nah, ini sebetulnya bukan hal yang menggembirakan, tapi justru membuat kita menjadi cemas. Kenapa? Masa depan itu tidak seindah yang kita kira, meskipun kita harus optimis, tetapi faktanya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia kerja juga tidak sedang baik-baik saja.
kondisi ekonomi, global, politik sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana anak-anak muda sekarang harus menghadapi kondisi yang tidak sedang baik-baik? Nah, kalau persoalan remeh-temeh, persoalan kecil-kecil yang enteng-enteng saja, mereka sudah down, sudah cemas, sudah depresi. Ini juga maka peranan keluarga, ya, peranan lembaga pendidikan untuk memitigasi gejala, melakukan pendampingan, melakukan penyelesaian, ini saya rasa menjadi lebih harus intens, ya, harus intens. Atau bahkan kayak di Hampara ini, karena mahasiswa sudah banyak cobaan dengan keterbatasan misal fisik, mereka cenderung bisa menerima hal-hal yang tidak ideal. Contoh misal keterbatasan bangunan atau ruangan. Nah, mereka bisa mensiasati gimana dengan ada yang seperti ini supaya menjadi lebih nyaman dan indah. Mereka mengkreasi begini. Nah, jadi justru keterbatasan itu melahirkan apa? Kreativitas untuk menyelesaikan dan mengatasi keterbatasan itu sendiri. Nah ini juga nggak lahir begitu saja, tapi memang butuh support atau dukungan, misal dari keluarga, dari lembaga pendidikan, dari orang-orang yang memang punya kompetensi seperti itu. Itu ya, saya kembalikan ya. Insya Allah. Iya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Alhamdulillah tadi sudah terjawab ya, bagaimana pertanyaan dari Kak Tira terkait saya dan mahasiswa, dan juga solusinya dari Ibu Solia sudah diberikan, insya Allah terjawab ya. Dan juga insightful sekali bagi kita semua memperhatikan dari tadi sharing. Alhamdulillah pada malam hari ini muasabah juga ya, termasuk Masya Allah dapat ilmu yang luar biasa sekali dari Ibu Soliha. Dan kita telah di penghujung acara. Setelah ini ada closing statement dari narasumber. Kepada Ibu Soliha kami persilakan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mas Andre. Closing statement itu hal yang paling sulit. Oke, sebelum mengatakan sesuatu kepada audiens, harusnya saya menasihati diri sendiri. Oke, baik. Closing statement-nya itu adalah kita, ya, kalau kita ingin menghadirkan kehidupan yang baik, ya, hal-hal positif, hal-hal yang baik dalam hidup kita, maka rumusnya adalah tebar dan sebar kebaikan. Niscaya kita akan mendapatkan kebaikan juga. Jadi hukum tebar dan sebar, kemudian panen, seperti itu. Nah, jadi jangan sebar dan tebar hal-hal negatif, karena nanti akan kembali hal-hal negatif itu kepada diri kita. Maka sebarlah, tebarlah hal-hal yang positif, kebaikan-kebaikan, supaya kita juga yang kembali lagi kepada kita hal-hal positif dan hal-hal yang baik. Seperti itu. Cukup ya, Mas Andre. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu atas pemaparannya yang Masya Allah kita insightful sekali ya, dan juga bisa memahami bagaimana dari tema kajian pada malam hari ini menyikapi prasangka dan anxiety yang menjadi masalah ya, kegagalan di berbagai generasi. Alhamdulillah kita telah selesai dan di akhir penghujung penutup. Terima kasih Bu Soliha sudah hadir pada malam hari ini. Jazakillah khairan, Masya Allah Ibu. Semoga kita ya doakan selalu Ibu Solihah terus mendapatkan keberkahan ilmu yang disampaikan beliau, dan juga dimudahkan rezekinya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Dan juga kepada Bapak Ibu dan Kakak sekalian, doa yang sama juga untuk semuanya, amin Allahumma amin. Baik, tidak lupa ya, insya Allah Stay Hampara Yogyakarta membuka periode pendaftaran mahasiswanya dari mulai Desember kemarin sampai hari ini juga masih dibuka, dan insya Allah tahun ajaran 2024-2025 insya Allah untuk pendaftaran mahasiswa baru. Monggo silakan bisa di-share kepada kerabat dan keluarga serta teman Bapak Ibu Kakak sekalian.
Baik, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada semuanya Bapak Ibu dan Kakak sekalian. Jazakumullahu khairan. Semoga sehat selalu dan kita bertemu di kajian taklim online Hamfara dan juga beberapa event menarik lainnya dari siswa Fara insya Allah dengan tema-tema menarik. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.